Aloha sahabat BO Licious, kaum pencari wifi gratis. Apa kabar kalian semuanya? Tetap jaga kesehatan ya, Bor. Kami akan menceritakan film lanjutan dari film sebelumnya. Film yang masih bergenre romantik ini dan masih dengan orang-orang yang sama di dalamnya. Masih Tessa dan Hardin yang menjadi pemeran utama, dan film ini memiliki jalan cerita yang romantis namun juga memiliki konflik di beberapa bagian. Selayaknya sebuah hubungan percintaan antara dua orang dewasa, sang sutradara memang tidak lupa memasukkan unsur-unsur romantis dalam cerita. Hal-hal romantis dan erotis dalam After We Collided inilah yang membuatnya cocok ditonton bersama pasangan. Melanjutkan dari kisah percintaan di film pertamanya, setelah Tessa dan Hardin setuju untuk putus, namun rasa cinta nyatanya masih ada. Bagaimana kisah dari dua sejoli ini? Sebelum masuk ke dalam filmnya, jangan lupa subscribe dulu kawan-kawan. Oke, siapkan cemilan, kunci pintu kamar, pakai headset, and hayu! Kita masuk ke filmnya. Adegan dimulai dari kata-kata puitis Hardin yang mengutip kata-kata William Shakespeare di akhir cerita dari film yang pertama, yaitu After. Hardin dan Tessa sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Tessa yang dilihatkan sedang menaiki taksi menuju tempat magangnya di salah satu perusahaan penerbit. Di sana Tessa ketika sampai di kantor di hari pertamanya, ketika akan masuk ke dalam lift itu tertutup dan Tessa mengatakan ucapan sedikit kasar. Tapi ternyata lift itu malah terbuka lagi karena ada pria di dalamnya yang membukanya. Akhirnya Tessa masuk dan adegan menjadi canggung karena pria itu bertanya apa yang Tessa katakan tadi. Dan Tessa di sana malu. No, I didn't. Pria itu adalah Dylan Sprouse yang menjadi Trevor Matthews di film ini yang akan menjadi orang apa coba di antara Hardin dan Tessa. Dan Trevor ternyata adalah rekan kerja Tessa di perusahaan itu. Tessa di sana bertemu dengan Kimberly, asisten dari bos Vance, pemilik perusahaan itu. Tessa diajak ke dalam ruangannya yang terlihat berbalatak, namun meskipun sedikit berantakan, dia terlihat bahagia. Karena itu adalah salah satu impian dari Tessa, hingga dia membereskan ruangan itu dan menjadi rapi dari sebelumnya. Dia di sana langsung bekerja dengan sangat bahagia dan menikmatinya hingga larut malam. Dan ternyata dia ketiduran di kantor hingga keesokannya. Sampai-sampai ada bos Vance di hadapannya yang sudah ada di kantor di pagi hari. Tessa di sana kaget karena dia ngacai, menanyakan jam berapa, dan saat itu jamnya sudah jam 9:30, gengs. Lalu Vance mengajak Tessa untuk pergi dan segera bawa barang-barangnya untuk ikut bersamanya. Lalu Tessa dipaksa masuk mobil dengan keadaan yang belum mandi dan bau jigong ikut bersama Vance di dalam mobil itu, dan ada Kimberly juga, Trevor yang sudah standby di dalam mobil. Di sisi lain, Hardin yang menjalani hidup dengan kehampaan hati, dia datang ke sebuah tempat tato untuk tato di lengan kirinya. Tessa yang sudah sampai di sebuah hotel bersama Vance, Kimberly dan Trevor di sana, Vance menyuruh Kimberly belanja pakaian dan merubah penampilan Tessa untuk malam nanti. Saat merubah penampilannya, Kimberly curhat. Dia mengatakan bahwa dia dan Vance lebih dari sekedar rekan kerja. Dia membantu mengurus anaknya Vance yaitu Smith semenjak istri Vance meninggal. Mereka saling mencinta dan menunjukkan foto anak dari Vance. Saat akan memberikan baju gaunnya, Kimberly lupa bahwa dia tidak membeli celana dalam untuk Tessa. Tapi Tessa tidak menjadikan itu masalah. Akhirnya dia didandani oleh Kimberly dan Kim di sana menyebutkan bahwa Hardin bicara pada Vance bahwa mereka beruntung memiliki Tessa di perusahaannya. Ternyata Hardin dikenal di perusahaan penerbit itu. Di sisi lain, Hardin yang membuka tato barunya yang sudah jadi dan bergambar ram kawat, dia di sana diajak oleh teman-temannya untuk berkumpul dan nongkrong. Adegan selanjutnya saat Vance, Kim, dan Trevor menunggu Tessa. Di sana Tessa datang dengan anggun dan cantik. Oh wow, hingga Trevor pun tersepona kepadanya. Gee, Trevor, you sure know how to charm the ladies. Saat sampai di tempat dugem, Trevor dan Tessa duduk bersama dengan tidak minum, karena Trevor pun tidak suka mabuk-mabukan. Dia lelaki good boy. Tapi di sana dia akan melakukan misi rahasia yang disuruh oleh Vance. Mereka harus melobi Tuan Jiang agar investasi di perusahaan Vance. Saat Tuan Jiang menghampiri mereka, dia memberikan minuman yang disebut seks di pantai. Anjir. Di sana Tessa dan Trevor dipaksa untuk meminum itu. Karena misi mereka harus melobi Tuan Jiang, mereka akhirnya terpaksa untuk meminum itu. Lalu di sana Trevor mabuk dan Tessa juga mabuk parah, lalu dia berjoget ria.
Dan di sana Tessa bercumbu dengan pria tak dikenal karena dia berhalusinasi bahwa pria itu adalah Hardin. Tapi akhirnya Tessa tersadar dan pergi dari pria itu. Di sisi lain, Hardin datang ke pesta teman-temannya. Di sana ada Molly, si wanita binal di film pertama. Hardin digoda oleh si Molly, namun Hardin masih menyimpan dendam dan kemarahannya hingga dia mendorong Molly saat duduk di pangkuannya dan Molly terjatuh. Dipermalukan di banyak orang dan Molly marah-marah, namun Hardin tidak peduli dan pergi keluar. Pardon? You're still moping over that. Talk about her. You look like a lost little puppy over some Virgin Mary. Tessa yang sedang tinggi di klub, dia menelepon Hardin. Dia mengatakan bahwa dia sedang terlihat seksi. Dia memberitahu bahwa dia sedang tidak memakai celana dalam. Capruk hingga teriak-teriak nada bicaranya. Hardin khawatir menanyakan dia sedang di mana, namun Tessa menutup teleponnya. Tessa dan Trevor melanjutkan minumnya di kamar yang sudah dipesan sebelumnya. Mereka di sana saling ngobrol. Saat Tessa sedang bercanda, dia melemparkan kain dan mengenai minuman Trevor hingga tumpah airnya ke baju Trevor. Tessa ingin membersihkan bajunya dan menyuruh membuka baju dan celananya si Trevor. Namun bersamaan saat Trevor buka celana, di sana ada Hardin yang datang dengan kemarahan. Dia mengetuk pintu kamar Tessa dan Tessa membuka kamarnya. Hardin yang langsung masuk dan melihat ada kacamata pria. Lalu Trevor keluar ketakutan karena dia tahu yang datang adalah Hardin Scott, sang bad boy. Hardin marah karena di sana Trevor posisinya setengah telanjang. Namun akhirnya Trevor keluar kamar itu. Lalu adegan Tessa menggoda Hardin karena kerinduannya kepada Hardin. Tessa memberikan pilihan bahwa dia ingin mencumbunya atau pergi dari sana. Ya, mencumbu atuh bor ikan ini, dan benar saja Tessa di sana tidak memakai celana dalam dan terjadilah adegan pakweo. You're the only one. Keesokannya Tessa terbangun dari tidurnya. Dia di sana kaget karena melihat matahari sudah terik dan ada telepon dari Kimberly. Kim mengatakan agar bersiap-siap dalam waktu 5 menit. Tessa pun buru-buru memakai pakaian. Saat Hardin juga bangun, mereka malah berdebat dan Tessa di sana keceplosan bahwa dia saat di klub bercumbu dengan seorang pria yang tidak dikenalnya. Hardin emosi dan mengejar keluar hingga memakai kain makan untuk menutupi badannya. Karena emosi, dia mengatakan bahwa dia mencumbu Molly. Lalu Tessa juga menjadi emosi. Padahal Hardin tidak bercumbu, dia cuma mau balas kelakuan Tessa dan memanasinya. Hardin menemui Landon untuk meminta saran kepadanya. Namun Landon tidak mau memberikan saran karena Hardin selalu menjadi kesedihan untuk Tessa. Hardin di sana pergi karena malah dimarahi oleh Landon. Namun sebelum masuk mobil, dia ditanya oleh Landon apakah dia mencintai Tessa. Hardin menjawab, tentu saja dia mencintai Tessa. Karena Tessa dia bisa berubah hidupnya. Dan akhirnya Hardin pergi. Hardin, do you really love her? Yes. Of course I fucking love her. I've never felt this way about anyone before. Tessa yang sedang bekerja, dia di sana di SMS oleh Landon dan menjelaskan bahwa Hardin mencintainya dan tidak benar jika Hardin mencumbu Molly. Dan Landon percaya itu. Hade si Landon, mantap gitu eta, bulahana anjas. Di sana ada Trevor yang mengucapkan selamat berlibur karena Tessa besok ulang tahun dan dia memberikan mobil bekas yang sudah dia tawar di All X. Dan Tessa hanya cukup membayar cicilannya saja, tidak perlu DP. Di sana Tessa sangat senang dan tanpa sadar dia mencium bibir dari Trevor. Di sana Trevor baper dan keadaan menjadi hening. Krik, krik, krik. Thank you. Akhirnya Tessa membawa mobil barunya itu. Meskipun second, dia membawa Landon dan Landon mengatakan bahwa apakah Tessa tahu Hardin akan pergi ke London. Dan Tessa tidak tahu kabarnya karena dia memblokir Hardin. Di sana, Tessa langsung menancapkan mobilnya menuju tempat tinggal Hardin yang dulu pernah bersamanya. Dia membereskan ruangan itu dengan kesedihan karena sungguh sangat berantakan. Mungkin karena Hardin suka ngamuk-ngamuk di sana. Lalu Tessa menemukan sebuah kado yang bertuliskan Tessa. Itu adalah sebuah penyimpan picture yang melihatkan buku-buku favorit dari Tessa. Lalu Tessa menangis, tapi ternyata dia dikagetkan oleh pintu yang terbuka dan itu adalah Hardin. Terdengar juga ada suara seorang wanita. Saat Tessa akan marah dan keluar dari sembunyinya, dia dikagetkan bahwa wanita yang dibawa Hardin adalah ibu Hardin.
here we are. I could run. Oh my goodness, Tessa? Tessa. Hardin's mother. Hardin said you were gonna... Saat Ibu Hardin ke kamar kecil, Hardin di sana memohon kepada Tessa agar menemaninya malam itu karena di sana akan ke London dan merayakan hari ulang tahun Tessa bersama Hardin dan ibunya dan berpura-pura bahwa dia masih berpacaran dengan Hardin. Akhirnya Tessa menyetujuinya. So much. Thanks for the Kindle. It is. Why are we not celebrating? Well, because I was just about Hingga to... malam tiba, Tessa dan Ibu Hardin mengobrol sampai tertidur. Ibunya di sana, Tessa dan Hardin tidur bersama dan berakhir dengan apalagi selain Pakweo. Hingga hubungan mereka pun menjadi membaik kembali. Thanks for having me. Did you have a nice birthday? Yeah, I did. I love it. Saat Tessa menghabiskan waktunya bersama Hardin, Tessa saat pulang ke rumah dia kecewa terhadap ibunya yang ingin mempertemukannya dengan ayahnya. Dan dia juga kecewa kepada Noah yang membocorkan info bahwa dia juga akan pulang ke rumah. I'm just asking you about Dad. Father wanted to see you, but I can think of a big one, and so can Noah. Teresa. Saat malam Hardin dan Tessa tidur bersama lagi di dalam mimpi Hardin, rupanya dia memiliki sebuah trauma yang baru diketahui juga oleh Tessa. Hardin melihat ibunya dipukuli oleh ayahnya zaman dulu dan terus membekas di ingatannya hingga selalu terbawa mimpi. Di sana Ibu Hardin menjelaskan apa yang terjadi hingga menjadi trauma bagi Hardin. Tessa pun tersentuh oleh kejadian itu. He seemed to help. And then he started... I didn't know that. Is he sorry? Untuk mengobatinya, Tessa berinisiatif akan menghabiskan seharian penuh dengan Hardin. Mereka pun melakukan kegiatan yang aneh-aneh, entah itu ice skating, yang jelas Hardin tak bisa melakukannya, dan melakukan yoga yang Hardin malah bercanda saat yoga. Semua hal itu sangat menghibur bagi Hardin hingga mereka mandi bersama dan melakukan hal Pakweo lagi. And then lift. Allow your partner's weight to lean into. 5 minutes, okay? I just need to get... Namun tiba-tiba Kimberly menelepon Tessa untuk datang ke kantor untuk menjaga anak fans karena Kimberly ada urusan mendadak dengan klien. Maka dari itu, ia menitipkannya ke Tessa dan Hardin. Because I like them. Don't people think it looks straight? Nothing. I can go if you want. See you, mate. See you, mate. Saat malam tiba, Tessa yang sedang berada di kantornya, dia dihampiri oleh Hardin yang membawakan sebuah hadiah. Dia menembak lagi Tessa ingin meminta kembali kesempatan untuk mencintainya lagi, hingga Tessa menerimanya dan di sana mereka melakukan lagi adegan dewasa. Anjis, tojos terus. Whatever it takes. Keesokannya Tessa, Hardin, dan ibunya menghadiri acara pernikahan ayahnya Hardin. Namun di sana, saat ayahnya sedang bicara, di tengah-tengah tamu, Hardin protes terhadap sikapnya yang terlalu menjaga image di hadapan semua yang sebenarnya Hardin tahu bahwa dia brengsek. Dan di sana, ayahnya langsung ingin mengajak Hardin untuk mengobrol lebih private dan dibawalah keluar. Stuck to Pellegrino. It is a crystal clear. Excuse me? Look at your fucking trousers. You're just boorishly droning on with no Private place to have this conversation. by all means. Mereka di sana berdebat. Hardin merasa tidak terima karena trauma yang menghantuinya selama ini, hingga dia tidak bisa mengontrol emosinya. Padahal ayahnya juga menyesal akan semua yang terjadi. Tapi Hardin sudah dirasuki setan dan kasurupan hingga dia memukul ayahnya. For the last 10 years. It haunts you, bastard! Di sana Ibu Hardin kecewa terhadap kelakuan Hardin, karena ibunya saja sudah ingin melupakan kejadian itu dan ibunya pulang memesan Uber untuk pulang sendiri. Sebelum ia pulang, ibunya mengatakan bahwa kebencian seperti itu akan menghancurkan diri Hardin. Mantaps. Hardin, resentments like this are going to destroy you.
And they're gonna take Tessa right down with you. Adegan selanjutnya saat Tessa sedang berada di kantor. Dia saling berbincang dengan Trevor. Dia menyarankan untuk meninggalkan Hardin, tapi Tessa lebih memilih mencintai Hardin karena dia lebih suka yang bad boy daripada good boy, yaitu si Trevor. Dan Tessa pergi keluar dari ruangan itu. This thing between you and Hardin? Well, you're wrong. Saat malam tiba, Hardin dan Tessa terlihat menghadiri pesta yang dihadiri oleh teman-teman Hardin sebelumnya. Dan di sana ada Steph. Namun di sana Hardin melihat seorang wanita, yaitu Jani. Ada yang tahu dia siapa? Nanti jawabannya ada di akhir. Hardin di sana mengajak Jani untuk pergi ke atas. Dan di sana Tessa mencari Hardin karena telah menghilang dari pandangannya. Saat sedang mencari, akhirnya Hardin turun dari tangga dan mengajaknya pulang. Tapi di sana ada si Molly yang menyinyir bahwa masih siang masa udah pulang lagi. Di sana Tessa tidak terima hingga dia minum lagi. Mabok hela atuh, mabok hela. Well, this is fun. Saat mereka sedang berkumpul dan minum tuak lagi, di sana Molly mengajak kembali bermain game Truth or Dare. Di sana Tessa menanyakan sebuah pertanyaan kepada Molly dan saling lempar pertanyaan yang membuat mereka emosi hingga mereka berdua berkelahi. Man, what that mouth can tongue is just... Hardin pun memisahkan dan membawa Tessa ke kamar atas. Dan di sana mereka melakukan lagi adegan pakweo, bangsa et genjot ros. I needed that. Tapi saat sudah selesai dan Tessa yang sedang berada di kamar mandi, Hardin tidak sengaja melihat handphone Tessa. Di sana ada SMS dari Trevor yang mengucapkan selamat tahun baru dan semoga tahun depan bersama merayakan tahun baru di Seattle. Karena Tessa dan Trevor sudah direkomendasi oleh perusahaannya untuk bekerja di sana. Hingga Hardin pun cemburu karena Tessa tidak bilang dan pergi meninggalkan Tessa di kamar itu. Saat sedang turun ke bawah, dia diberi selamat oleh Jani. Dan di sana dia mengucapkan dia senang melakukan bersama Hardin. Tapi Hardin ingin hal itu dirahasiakan. Tanpa sadar di belakang Hardin ada Tessa yang mendengarnya. Tessa emosi mendorong Hardin dan lari meninggalkannya. Hingga Tessa kembali meluap rasa cemburu yang berlebihan saat keluar dia random melakukan adegan ciuman dengan pria yang tak dikenalnya. Mereka pun memutuskan untuk putus karena mereka saling berdebat yang belum tahu kebenarannya. Pasangan antik. You're just gonna... Because I don't trust you. Fuck you! Fuck you too. Now fuck off! Keesokannya saat Tessa terbangun, dia tersadar bahwa tak ada Hardin di sampingnya. Begitupun dengan Hardin yang terbangun di tempat pesta semalam. Tapi HP dia mati karena baterainya habis. Lalu dia menumpang dengan salah satu wanita di sana agar diantar pulang. Di sana Tessa pergi mencari Hardin menggunakan mobilnya. Saat sedang di jalan, Tessa yang belusukan mengambil HP-nya yang terjatuh karena ada telepon dari Hardin. Lalu saat maju kembali tanpa sadar ada mobil di sampingnya hingga dia tertabrak. Namun Hardin di sana melihatnya dan sadar bahwa itu Tessa, berlari mengejar ambulan tapi tidak terkejar. Stop the fucking car! Tessa! Hardin di rumahnya menelepon semua rumah sakit di daerahnya, menanyakan pasien atas nama Teresa Young, namun tak kunjung ketemu. Hingga saat dia menelepon HP Tessa di sana, diangkat oleh Trevor. Dan di sana Trevor mengatakan bahwa Hardin adalah racun dan kabar buruk bagi Tessa, dan menyarankan untuk pergi meninggalkan Tessa. Saat Tessa pulang ke rumah Hardin, dia menemukan surat dari Hardin, bahwa Hardin mengungkapkan rasa sayangnya. Hardin mengalah untuk menjauh dari Tessa, dan jika dia pergi jauh, lebih baik bagi Tessa agar Tessa hidup lebih Things to baik. get in our way. Hingga hari-hari mereka pun diisi dengan kekosongan dan kegalauan, karena Tessa pun begitu mencintai Hardin. The sorrow will start to slip away. Saat Hardin ngobrol dengan sang ibunda, di sana ibunya mengatakan bahwa kamu harus menemui seseorang yaitu Tessa karena dia akan datang di pesta tunangan Vance dan Kimberly. Saat Tessa diundang ke acara pertunangan Vance dan Kimberly di rumah bosnya itu, Trevor di sana akhirnya jujur pada Tessa bahwa dia telah melewati batas untuk mengucapkan kata-kata terhadap Hardin. Trevor di sana meminta maaf dan pergi sebentar ke belakang. Dan saat Tessa sedang santai, ia melihat Hardin di atas balkon. Namun Tessa terlihat langsung pergi dan Hardin mengejarnya keluar dan melihat mobil pergi. Saat sedang putus asa, ternyata di sana ada Tessa yang masih ada di belakang Hardin.
Dan akhirnya mereka kembali bersama dan saling mencintai. Hingga di akhir cerita saat mereka berjalan bersama, terlihat ada seorang yang mengikutinya. Saat mendekat, mereka kaget hingga Hardin mendorongnya. Tapi Tessa tersadar bahwa itu adalah ayahnya. There is a happy ending for us after all. Dad? Dad. I guess. Ending yang sangat mendrama, bahagia, ojos terus. Tapi semakin penasaran saja apa yang akan terjadi. Film yang penuh dengan rasa cinta dan benci saling beraduk dan menguras emosi. Anyeng so iye gitu bahasa. Karakter mereka memiliki kemampuan berakting yang baik. Mereka bisa membawakan karakter dengan pas dan tidak berlebihan, entah ketika adegan bertengkar atau sedang memadu kasih. Kecocokan antara mereka dapat ikut Anda rasakan dari adegan ke adegan di sepanjang film. Akting dari keduanya begitu keren memainkan peran yang keren, apalagi adegan-adegan Papweo-nya, begitu natural dan penuh dengan cinta. Oke, begitulah akhir dari cerita cinta mereka di film After kedua, yaitu After We Collided. Dan akan ada lagi yang ketiga nanti kami ceritakan. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Thanks you and see you next time.